Kalau saya borong boleh nggak? Wah, borong. Ya. Gak bisa bang, borong mah. Biar cepat habis. Gak bisa bang, kalau dagangan saya habis, ntar saya jualan apa? Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jelata yang berbahagia, minggu-minggu ini jagat maya, baik di media konvensional, koran, majalah, dan televisi, maupun di sosial media, Facebook, Twitter, YouTube, dan sosial media lainnya, dihebohkan oleh satu meme yang dikreasi oleh apa yang menamakan diri BEM UI. Meme tersebut berjudul The King of Lip Service, dan kingnya ditempelkan kepada sosok presiden kita, Pak Jokowi. Jadi ada gambar Pak Jokowi yang dipakaikan mahkota dan di bawahnya diberi tulisan The King of Lip Service. Sebenarnya meme yang hampir serupa beberapa bulan yang lalu atau beberapa saat yang lalu juga dibuat oleh mahasiswa UGM dengan memberi gelar juara umum kepada Pak Jokowi sebagai orang yang perkataannya banyak tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi reaksi tidak seheboh apa yang terjadi saat ini. Menurut Bang Kica, reaksi yang masif terhadap meme yang dikreasi oleh anak-anak kita di BEM UI saat ini itu lebih dipicu kepada reaksi dari pihak rektorat yang memanggil mahasiswanya di hari libur, begitu urgennya barangkali, dan meminta agar meme tersebut di take down dari akun Instagram BEM UI. Tetapi anak-anak kita atau BEM tidak mau men-take down-nya. Jadi ada reaksi masif dari masyarakat, banyak yang memposisikan diri berada di belakang BEM lebih kepada begitu reaktifnya pihak rektorat memanggil mahasiswanya. Padahal dalam negara demokrasi itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Apalagi setelah kita mendengar reaksi dari presiden. Ya, presiden mengatakan itu sesuatu yang boleh dilakukan oleh siapa saja, mengkritik gitu. Dan tidak seharusnya kampus menghalangi hal tersebut. Itu reaksi presiden kita. Ada lagi reaksi yang menarik dari para orang-orang yang selama ini dalam tanda petik diberi gelar sebagai buzzer terhadap meme tersebut. Katakanlah seorang yang bernama Ade Armando. Ade Armando ini adalah seorang dosen di UI dan dia mengatakan bahwa tidak pantas, intinya ya, bahwa mahasiswa punya pendapat yang sangat dangkal dan tidak ilmiah seperti hal tersebut. Bahkan dia mempertanyakan, jangan-jangan masuk UI-nya nyogok gitu. Tak hanya Ade Armando, ada lagi orang yang selama ini dikenal dalam tanda petik sebagai Panglima Biawak, yang akun Twitternya adalah Kang Dede78, yang saat ini dia menjabat sebagai komisaris di salah satu BUMN, yaitu di PT Pelni. Lebih gila lagi, dia mengcapture sebuah gambar ya dari Facebook dan mempertanyakan. Gambar tersebut adalah ketika Alvin yang ketua BEM diundang ke istana oleh Pak SBY, dan setelah ditelusuri ternyata itu pada saat Alvin berusia 13 tahun ketika dia menjadi juara dalam suatu lomba. Jadi dia diundang ke istana karena prestasinya, dan itu jauh dari keadaan dia saat ini, umur 13 tahun ketika masih SMP. Dan berbagai macam doxing dilakukan terhadap Alvin, dan ini sungguh sangat menggelikan gitu. Tapi saat ini Bang Kica hendak bercerita soal the King of Lip Service. Biarlah itu bergulir, biarlah itu menjadi pembicaraan publik, biarlah itu bagaimana kelompok masyarakat menangkapnya, karena dalam keadaan kita sedang menghadapi musibah atau katakanlah suatu kondisi di mana nyawa menjadi taruhan kita bersama, tentu first thing first gitu. Jadi saat ini Bang Kica ingin sharing aja sebuah video pendek yang Bang Kica dapatkan dari sosial media, yaitu dari teman di WhatsApp group. Dan menurut Bang Kica video ini sangat bagus dalam arti kata mudah-mudahan bisa meningkatkan imunitas tubuh kita
karena video ini sangat lucu sekali. Lucu dialog antara seorang pembeli dan penjual. Dan lebih bagus kita mengomentari video ini. Ya, kita sekali-sekali bicara soal yang ringan dan yang lucu saja. Mari kita saksikan video berikut ini, yang dalam tanda petik bagi kita sendiri tidak tahu siapa yang membuat video ini. Yang jelas, ini perlu satu kreativitas yang luar biasa, sehingga bisa mengkreasi satu hal yang membuat kita semua merasa terhibur. Selamat menyaksikan. Beli es bang. Ya, Segelas berapa bang? 5.000. 5.000 murah ya. Berapa? Kalau saya borong boleh nggak? Wah, borong. Iya. Gak bisa bang, borong mah. Biar cepat habis. Gak bisa bang, kalau dagangan saya habis, ntar saya jualan apa? Ih, jualan es. Kalau dagangan saya habis, saya pulang loh bang. Ya iya, enak banyak duit. Sekarang masih pagi bang. Kemarin saya pulang pagi, bini saya marah. Kata bini saya, kalau jualan, pagi-pagi pulang sore. Kalau dagangan saya bang borong, dagangan saya habis, saya jualan apa? Enggak, saya Terus borongin. saya beli? Enggak, saya borongin. Bisa beli saya. Enggak. Ah, tukang es bego. Baik, teman-teman. Apa reaksi pertama teman-teman setelah menonton video tersebut? Kalau teman-teman masih bisa tersenyum, apalagi tertawa, artinya teman-teman masih waras. Masih mempunyai cadangan pertahanan yang cukup mumpuni untuk menghadapi segala macam keadaan yang saat ini mendera kita, terutama COVID-19. Yang lucu dari video tersebut adalah jawaban dari si penjual bahwa dia tidak mau dagangannya diborong habis. Kalau diborong habis, dia mau jualan apa? Karena berdasarkan pengalaman masa lalu dia, kalau dia pulang terlalu pagi, istrinya marah. Kata istrinya, kalau berdagang itu pergi pagi, pulang sore. Coba kita renungkan, kata istrinya pergi pagi, pulang sore. Jadi bukan pergi mencari duit. Artinya, kalau kita simpulkan bahwa si pedagang tersebut bego, itu terlalu dini kita menyimpulkan. Ya, seperti yang dilakukan oleh si pembeli. Bego loh, tukang es bego, terlalu dini. Kenapa? Karena tidak cukup informasi yang kita gali dari si tukang es tersebut. Coba kalau sedikit mau berinisiatif si pembeli ini, bertanya lebih lanjut. Emang kalau tujuan lu dagang apa? Kan nyari uang. Kalau cepat lakunya kan nggak capek. Cepat pulang kan senang ketemu istri. Ketemu lebih cepat. Tapi ya itu, kita seringkali dalam merespon satu informasi langsung mengambil kesimpulan. Namanya itu kesimpulan dini gitu. Kalau dialog itu terjadi, barangkali si tukang es akan menjawab, iya, kalau saya pulang cepat, istri saya nggak senang. Bukan masalah ada duit nggak ada duitnya, karena istri saya juga cukup banyak punya uang. Jadi tujuan saya dagang ini agar tidak sering-sering bertemu dengan istri di siang hari di rumah. Karena pertemuan di siang hari sering menimbulkan percekcokan. Jadi bisa saja begitu alasannya gitu. Atau bisa juga dia sendiri yang membatasi dirinya, tidak mau, maksudnya si pedagang ini, untuk pulang siang-siang. Karena dia nggak mau melihat muka istrinya yang selalu cemberut. Tetapi dia berdalih bahwa dia tidak mau menjual esnya habis diborong oleh si pembeli, karena istrinya berpesan, kalau dagang itu pergi pagi pulang sore. Ya apapun lah, terlalu banyak sekali kemungkinan-kemungkinan kalau kita mau menggali informasi. Tetapi keadaan kita saat ini adalah menyimpulkan segala sesuatu itu secara cepat dan instan, sesuai dengan kehendak kita. Oke, begitu aja kicau yang ya nggak mutu ini, nggak perlu ini. Tapi intinya adalah bahwa dalam keadaan seperti ini kita harus banyak-banyak menebarkan energi positif, seperti hal yang telah dilakukan oleh teman kita yang membuat video tersebut, yang bisa membuat kita tersenyum atau bahkan tertawa. Dan terakhir Bang Cica ingin berpesan bahwa pandemi belum berakhir. Hari-hari ini makin menggila, makin menjadi-jadi. Pemerintah sudah melakukan apa yang seharusnya menurut pemerintah baik dalam mengendalikan ini. Biarkan saja, karena itu otoritas mereka. Dan andai kata mereka gagal, yang akan membayar semuanya adalah mereka juga gitu. Tetapi mari kita sebagai warga berharap hanya kepada Allah dan mengandalkan diri kita. Andalkanlah diri kita untuk melindungi diri, keluarga, dan masyarakat, meningkatkan solidaritas, saling mengingatkan. Tentu protokol kesehatan hal yang utama yang harus kita lakukan setiap saat.
menggunakan masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan kalau nggak penting-penting amat ya jangan keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah, mari kita benar-benar mendisiplinkan diri, meningkatkan kewaspadaan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.